Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcast Kemangi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Luar biasa, bagaimana kabarnya pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang insya Allah ditunggu-tunggu kehadirannya oleh pada umumnya teman-teman guru yang ada di lingkungan sekolah. Beliau adalah Kasih Pais. Yang terhormat Bapak Haji Fakhrul Razi. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Bu Lani. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Baik. Pemirsa podcast Kemangi yang berbahagia, tema kali ini kita akan ngobrol banyak terkait dengan seksi PAIS, yaitu Seksi Pendidikan Agama Islam yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Program hari ini kita akan membahas tentang program PAIS 2024. Baik, langsung saja kita berbincang dengan Bapak Haji Fakhrul Razi. Pak Haji, ini PAIS nih. Kita gimana, sekarang ke bagian PAIS. Nggih. PAIS ini untuk tahun 2024, kira-kira program unggulan yang sudah dirancang oleh PAIS itu apa saja Pak Haji? Oke, terima kasih Bu Lani, terima kasih sahabat podcast Kemenag Banyuwangi. Perlu kami sampaikan bahwa Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 sedang getol melakukan branding. Artinya branding yang dibangun secara serentak oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur melalui bidang PAIS itu adalah branding PAIS berkarakter. PAIS berkarakter itu adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh bidang PAIS beserta seluruh seksi pendidikan agama Islam se-Jawa Timur untuk menumbuhkan karakter atau bentuk yang lebih baik dari program-program PAIS yang sebelumnya. Artinya berkarakter itu secara bahasa disimpulkan atau dirangkai dalam beberapa arti. Yang pertama, PAIS berkarakter itu ialah PAIS yang berakhlakul karimah. Artinya yang ditujukan oleh seluruh jajaran PAIS adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan kita sehingga mampu membentuk karakter peserta didik yang ada di sekolah. Yang ada di sekolah itu mulai jenjang yang paling dasar, mulai dari tingkat TK, tingkat SD, tingkat SMP maupun SMA dan SMK. Jadi sejauh ini segala bentuk proses pembelajaran pendidikan agama, salah satu muara yang diharapkan adalah pembentukan karakter berupa akhlakul karimah tersebut. Selain pendidikan karakter yang berakhlakul karimah, secara bahasa makna berikutnya adalah PAIS yang bisa menumbuhkan kebiasaan rajin mengaji. Rajin mengaji. Jadi berkarakter itu bernya itu berakhlakul karimah, R-nya itu kemudian rajin mengaji. Kenapa itu menjadi salah satu program? Kita semenjak beberapa tahun terakhir memang punya yang namanya program TBTQ. Tuntas Baca Tulis Al-Quran. TBTQ. Ya, itu yang kemudian di rebranding kemudian dengan kegiatan rajin mengaji. Beberapa hal yang sudah nyata dilakukan oleh bidang PAIS beserta PAIS seluruh Jawa Timur adalah kegiatan hataman Al-Quran secara virtual secara serentak. Khususnya pada momen-momen tertentu seperti ketika perayaan Hari Amal Bakti Kemenag beberapa waktu lalu kita mengadakan kegiatan hataman Al-Quran. Ketika kegiatan Ramadan kemarin kita juga memfasilitasi seluruh guru pendidikan agama Islam khususnya jenjang SD untuk melakukan live streaming Tadarus Al-Quran di ruang podcast kita ini. Jadi setiap hari ada anak-anak SD secara bergantian mengaji di ruang podcast ini. Itu bagian dari upaya untuk memberikan PAIS berkarakter dalam artian kegiatan rajin mengaji. Selain kegiatan rajin mengaji, berkarakter itu juga diharapkan nanti dalam makna kejar fadilah salat duha. Artinya menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan keagamaan
yang dilakukan di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Yang berikutnya aktif sholat fardu. Artinya sholat fardu. ketika program siswa-siswi kita yang ada di sekolah baik dasar maupun menengah, mereka biasa melakukan rutinitas sholat sunnah, maka secara otomatis diharapkan mereka sudah tuntas untuk urusan-urusan sholat fardu. Artinya itu nanti akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru PAI dalam kelas. Selain aktif sholat fardu, kemudian ada juga menumbuhkan karakter ramah dan moderat. Ini menjadi penting karena salah satu program besar Kementerian Agama tahun ini adalah bagaimana terus menumbuhkan moderasi beragama di semua lini. Nah, salah satunya yang paling mungkin yang sangat bisa kita lakukan adalah di sekolah. Karena pada posisi sekolah itu jenis atau latar belakang keagamaan siswa peserta didik itu berbeda-beda. Karena ada yang mungkin siswa kita itu adalah siswa yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Kristen, Katolik, dan seterusnya. Artinya penumbuhan sikap ramah dan moderat itu menjadi bagian juga yang diemban sebagai tugas yang diemban oleh guru PAI dalam proses pembelajaran PAI. Yang dua berikutnya adalah aktif dan siap supervisi, serta kreatif, inovatif, dan terus berprestasi. Artinya jika seluruh branding yang tercakup dalam PAIS berkarakter itu dilakukan, maka insya Allah sekolah-sekolah, anak-anak yang ada di sekolah, generasi penerus kita ke depan, Banyuwangi khususnya, Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya, insya Allah akan menjadi generasi-generasi yang berkarakter dalam arti karakter secara keagamaan, karakter secara sosial, dan berkarakter secara humanisme kemanusiaan dengan sesamanya. Itu yang menjadi fokus beberapa waktu ini. Dan dari proses pembentukan PAIS berkarakter itu, kemudian kita di Kabupaten Banyuwangi mencoba melakukan atau mewujudkan hal tersebut melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melakukan diseminasi kepada guru-guru PAI, bekerja sama atau yang dipandu langsung oleh bidang PAIS melalui kegiatan-kegiatan virtual. Alhamdulillah di tahun ini bidang PAIS melibatkan seluruh seksi PAIS Provinsi Jawa Timur rutin melakukan upaya peningkatan kompetensi guru pendidikan agama Islam, Bu Leni, melalui kegiatan-kegiatan virtual dalam bentuk misalnya program ngopai virtual. Ngopai itu bahasa Banyuwangi atau gimana Pak sih? Iya, mungkin karena Pak Kabitnya dulu alumni Banyuwangi. Jadi ngopai itu ngobrol pendidikan agama Islam gitu, yang dilakukan secara virtual. Kenapa saya katakan melibatkan seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur? Peserta dari ngopai itu mulai dari narasumber, peserta kegiatan itu berasal dari seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur. Siapa yang berhak menjadi narasumber? Yang berhak menjadi narasumber adalah mereka yang sempat menorehkan prestasi dalam kegiatan lomba-lomba PAI di tingkat Jawa Timur. Alhamdulillah Banyuwangi mengutus 5 orang kader terbaiknya di guru PAI yang sempat menjadi narasumber pada kegiatan itu. Ada yang menjadi juara di kategori laboratorium PAI, ada yang menjadi juara di kategori pengawas, ada yang menjadi juara di kategori jenjang TK, jenjang SMA, SMK juga ada. Artinya kita terlibat di dalamnya untuk terus meningkatkan kompetensi. Tidak ada lagi alasan bahwa guru susah melakukan peningkatan kompetensi misalnya karena kendala jarak. Tidak ada lagi karena kendala biaya, tidak ada lagi karena kendala waktu. Karena rata-rata program ngopai itu dilakukan setelah jam istirahat ba'da duhur. Itu mulai sampai berakhir nanti sesuai dengan kapasitas yang diberikan pada setiap kegiatan. Jadi dan itu secara virtual ya Pak? Secara virtual, artinya guru di sekolah bisa mengikuti. Ketika dia tidak sempat mengikuti pada jadwal hari hanya itu, ada link YouTube yang juga disebar pada setiap kegiatan ngopai. Jadi peningkatan kompetensi itu menjadi mutlak
dan tidak ada alasan untuk tidak dilakukan. Betul. Kalau sekedar ngomong paket data, saya yakin tiap sekolah punya WiFi. Iya. Jadi punya WiFi, punya tiap guru juga saya yakin punya data seluler lah. Karena khususnya bagi guru-guru yang sudah memiliki sertifikasi, kan ada bagian yang memang harus mereka gunakan untuk peningkatan kompetensi. Sekarang semuanya sudah dimudahkan, Bu Leni. Betul. Itu harapan kami memang. Oke, Pak Haji, ketika kita ngomong terkait dengan branding Oke. PAIS berkarakter gitu ya, tadi yang jenengan jabarkan itu luar biasa. Salah satunya adalah berakhlakul karimah gitu. Ada mboten nggih kisi-kisi terkait dengan Penerapan. Iya, penerapan ini. Iya, kami dalam waktu dekat insya Allah kita akan berangkat dengan 6 orang pengawas, dengan perwakilan 3 orang DPK Guru Pendidikan Agama Islam yang kita miliki. Kita akan melakukan studi tiru. Iya. Karena untuk school religious culture, sekolah yang berbudaya agama, sekolah yang menerapkan nilai-nilai agama, itu kita punya salah satu prototipe di Jawa Timur, yaitu yang ada di Kabupaten Blitar. Oh gitu. Kita insya Allah akan melakukan studi tiru ke sana. Kita ingin melihat pola seperti apa yang dilakukan sehingga sekolah itu bisa meraih penghargaan sebagai bentuk school religious culture. School religious culture. Jadi sekolah yang berbudaya agama. Sekolah itu kan untuk kategori lembaga pendidikan umum. Iya. Kalau lembaga pendidikan keagamaan itu adalah madrasah seperti yang ada di bawah naungan Kementerian Agama. Maka kita berharap nanti akan muncul sekolah-sekolah yang mungkin memiliki budaya-budaya keagamaan yang cukup baik sehingga peserta didik itu bisa memberikan atau memiliki output, salah satunya adalah berakhlakul karimah itu. Nanti kita akan lakukan studi komparasi dengan Kabupaten Blitar, kita akan lihat dan kita akan coba melakukan modifikasi kira-kira format seperti apa yang pas untuk kita terapkan di Banyuwangi. Oke, baik, Pak Haji, ini yang jadi penasaran saya nih, ketika ada branding PAIS berkarakter dan penjabarannya tadi luar biasa. Nah, itu berarti kan dibutuhkan kompetensi yang luar biasa yang harus dimiliki oleh para guru ini ya. Itu gimana itu caranya, Pak Haji? Ya, alhamdulillah guru pendidikan agama Islam yang ada di Kabupaten Banyuwangi insya Allah memiliki kompetensi yang bisa melakukan itu. Kenapa? Karena saya merasa bahwa dari sekitar 1.000 sekian guru, mereka rata-rata adalah guru yang separuh dari jumlah itu sudah berstatus guru yang bersertifikat profesional, punya sertifikat pendidik yang diperoleh setelah mereka melakukan atau menempuh pendidikan profesi guru. PPG. Itu dilakukan untuk mereka mendapatkan hak mereka menjadi guru profesional dan mendapat tunjangan sertifikasi. Sebagian lagi ada 590 orang. 590 orang? Ya, itu mereka sudah lolos pretest. Oke. Mereka sudah lolos pretest dan bersiap untuk antrian mengikuti pendidikan profesi guru. Jadi ketika GPAI itu sudah mengikuti berhak mengikuti PPG itu setelah mereka lolos pretest yang diadakan oleh Direktorat PAI secara nasional melalui virtual. Artinya dari sisi kompetensi insya Allah mereka akan mampu menerjemahkan apa yang nanti kita dapatkan dan kita komparasikan dengan kondisi Banyuwangi untuk dilakukan di tiap sekolah. Itu saya punya keyakinan itu. Hanya kendalanya satu, Bu Leni. Guru-guru kita yang dalam proses antrian yang sudah lolos pretest, mereka sudah layak untuk PPG sebenarnya. Berarti dia berhak ini ya ikut PPG, Pak? Berhak ikut PPG. Kendalanya hanya satu. Kendala yang kita hadapi adalah bahwa pembiayaan untuk proses PPG ini kita yang masih memiliki kendala dari sisi pendanaan, dari sisi anggaran. Tahun 2024 pemerintah pusat masih tidak mengeluarkan anggaran untuk pendidikan profesi guru PAI karena keterbatasan anggaran. Maka kemudian pemerintah pusat sejak beberapa tahun lalu sebenarnya sudah mengkampanyekan, sudah mengeluarkan surat edaran
sudah berkirim surat juga kepada sekretaris daerah di Kapku seluruh Indonesia agar pemerintah daerah membantu memberikan kepedulian kepada guru pendidikan agama Islam dengan menganggarkan pembiayaan pendidikan profesi guru. Satu guru butuh biaya kira-kira 5 juta rupiah. Itu untuk proses PPG-nya Untuk saja. proses PPG agar mereka mengikuti mengikuti pendidikan dan ujian selama beberapa bulan sehingga keluar sertifikat pendidik yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kompetensi dan layak untuk mendapatkan tunjangan profesi guru tersebut. Antrian 590 di Banyuwangi saja itu Bulani. Pemerintah pernah menyampaikan, pemerintah pusat, jika menunggu antrian pembiayaan PPG dari pusat, diasumsikan seluruh Indonesia itu baru akan tuntas dalam kurun waktu 28 tahun. Bagaimana dengan yang usianya sudah mepet-mepet itu? Maka alhamdulillah kami mencoba ikhtiar. Ketika kami masuk ke seksi PAIS, kami berikhtiar untuk menindaklanjuti surat dari pusat terkait pembiayaan dari Pemda. Tahun pertama di 2023 kami mulai masuk 22 dan 23 kami masih melakukan komunikasi. Kemudian di tahun berikutnya di 2024 alhamdulillah buah komunikasi kita dengan pemerintah daerah membuahkan hasil. Alhamdulillah. Jadi ada kepedulian dari pemerintah daerah, ada anggaran yang diberikan untuk tahun ini yang sudah kita berangkatkan dengan pembiayaan pemerintah daerah ada sebanyak 33 orang. 33 orang itu mereka adalah sesuai dengan anggaran yang disiapkan dan akun yang dipakai oleh pemerintah daerah mengambil kuota untuk belanja pegawai bagi mereka yang masih berstatus PNS. Pembiayaan yang itu. Kemudian di PAK ini kami juga sedang mengajukan. Insya Allah doakan saja semoga kabar baik itu terrealisasi. Insya Allah kita akan dapat anggaran juga untuk di PAK 2024 ini. Akan memberangkatkan GPAI juga dengan biaya pemerintah daerah untuk mengikuti PPG batch 2. Jadi 1 tahun itu ada 2 angkatan, batch 1 dan batch 2. Di batch 2 ini mudah-mudahan kabar yang kami terima itu nanti terrealisasi. Kita akan dapat sekitar untuk 50-80 GPAI yang bisa diberangkatkan. Pak Haji, ngapunten, terkait dengan PPG, apakah itu hanya diperuntukkan untuk ASN atau yang lainnya juga mereka berhak, teman-teman guru yang non ASN? Untuk penerimaan tunjangan sertifikasi itu tidak dipisahkan oleh status. Oh gitu. Jadi yang PNS berhak, yang P3K berhak, yang non ASN juga berhak. Yang non ASN, yang ASN setelah keberangkatan 33 PNS, kita tinggal menyisakan yang sudah lolos pretest dan berhak untuk PPG itu ada 94 P3K dan 3 orang PNS. Jadi 97 sisa ASN. Yang non ASN mulai jenjang TK sampai SMK kita masih punya 590 yang antri. Berarti itu sisanya ya? Iya. Maka kita berharap kalau di PAK ini kita dapat, kita bisa habiskan yang barangkali nanti yang ASN habis di 2025 nanti kan kita akan mesti pemerintah daerah akan menyusun APBD tahun depan mungkin kira-kira di akhir-akhir tahun ini kita akan ajukan, mudah-mudahan bisa mendapat hasil maksimal, anggaran maksimal, amin. sehingga nanti ada 590 orang itu bisa berangkat. Harapan kami dalam jangka 1 sampai 3 tahun ke depan itu bisa tuntas. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kami merasa bahwa ASN ataupun non ASN ketika mereka sudah bekerja secara maksimal, maka kita punya kepedulian untuk memberikan hak mereka. Kadang-kadang yang non ASN dengan yang ASN kerjanya juga kan sama. Proses belajar mengajarnya sama. Hanya mungkin situasi dan kondisi yang berkaitan dengan anggaran yang dimiliki oleh negara yang membuat mereka masih mengantri pada gelombang berikutnya. Maka mudah-mudahan di akhir tahun ini kita dapat anggaran PAK untuk menghabiskan itu di 2025. Mudah-mudahan nanti pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan masih akan menganggarkan untuk menuntaskan itu. Karena di beberapa daerah banyak juga beberapa daerah yang sudah menuntaskan itu, yang sudah mulai menghabiskan antrian itu.
Karena sebenarnya kondisinya sangat nyaman Bu Leni. Ketika pemerintah daerah sudah menyekolahkan mereka, membiayai mereka untuk PPG dengan anggaran 5 juta, hampir dipastikan bahwa pemerintah daerah sudah tidak mengeluarkan anggaran lagi untuk mereka. Kenapa? Karena ketika mereka sudah punya sertifikasi pendidik, maka yang akan membayar tunjangan profesi gurunya sampai mereka pensiun adalah anggaran dari Kementerian Agama. Oh gitu Pak Haji, jadi tidak include dengan anggaran yang dari Pemkab ya? Tidak, jadi pemerintah gitu. daerah itu diminta oleh pemerintah pusat untuk berpartisipasi membantu pembiayaan mereka untuk menempuh PPG itu. Kenapa harus dari pemerintah daerah? Karena untuk pembiayaan mandiri itu secara aturan tidak dibolehkan. Seandainya aturan pembiayaan mandiri dibuka, mungkin akan banyak guru mendaftar untuk membiayai secara mandiri. Tapi itu tidak dianukan karena memang menjadi hak guru untuk melakukan atau mendapatkan kuota melakukan pendidikan profesi guru yang bekerja sama dengan kampus-kampus perguruan tinggi negeri yang sudah ditunjuk. Kalau yang kemarin yang kita 33 orang, kebetulan pemerintah pusat menunjuk UIN-Has Jember sebagai LPTK-nya. Jadi mereka di bawah bimbingan UIN-Has. Maka seandainya itu bisa dihabiskan, itu bisa dituntaskan, maka guru pendidikan agama Islam akan semakin sejahtera. Harapan kami, guru pendidikan agama Islam semakin fokus memberikan pembelajaran keagamaan kepada peserta didik, semakin fokus memberikan uswatun hasanah kepada para anak didik kita. Karena apapun anak didik yang saat ini ada di jenjang SD, yang saat ini ada di jenjang TK, jenjang SMP dan SMA, itu adalah dalam beberapa tahun ke depan mereka yang akan memimpin bangsa ini. Mereka yang akan memimpin Banyuwangi, menjadikan Banyuwangi jauh lebih baik lagi. Amin, insya Allah. Ini ibaratkan kabar ini ya Pak Haji ya, ibaratkan sedang di Gurun Sahara gitu. Ada siraman air salju luar biasa. Ini semoga menjadi kabar yang terbaik bagi teman-teman guru yang sedang menanti untuk kuota PPG yang selanjutnya. Luar biasa. Teman-teman sekalian, pemirsa podcast Kemangi yang berbahagia, demikian tadi informasi-informasi yang cukup luar biasa yang telah disampaikan oleh Bapak Kasih Kementerian Agama, yaitu Kasih Pais, terkait dengan program Pais tahun 2024. Programnya adalah Pais berkarakter. Dengan banyak tadi karakter itu apa saja sudah disampaikan oleh beliau. Semoga apa yang sudah beliau rancang oleh Pais menjadi sebuah terobosan yang luar biasa. Amin. Untuk memajukan generasi bangsa, memberikan karakter yang terbaik, menumbuhkan kesadaran beragama tentunya untuk anak didik kita. Terakhir Pak Haji, mungkin closing statement sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Artinya apa yang kami lakukan pada seksi Pais kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi tidak ada tujuan yang lain. Tujuan kami adalah bagaimana membuat pendidikan agama Islam pada sekolah-sekolah itu menjadi pendidikan keagamaan yang memang nanti benar-benar bisa membentuk karakter peserta didik kita. Adapun hal lain terkait dengan peningkatan kompetensi maupun peningkatan kesejahteraan guru PAI itu juga tidak pernah kita abaikan. Kita akan terus berkomunikasi, kita akan terus memberikan usulan-usulan kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah menjadikan program PPG itu menjadi bagian dari program rutin pada bidang pendidikan, karena insya Allah para guru pendidikan agama Islam kita sangat menantikan itu. Kalau kita menunggu anggaran pusat, insya Allah itu sangat panjang perjalanannya. Kami juga mohon doa restu kepada seluruh GPAI. Mudah-mudahan upaya kita untuk melakukan perubahan, untuk melakukan pembenahan pada bidang pendidikan atau seksi pendidikan agama Islam yang melibatkan seluruh guru pendidikan agama Islam itu akan berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan bersama. Salah satu poin penekanannya adalah mudahan di tahun-tahun mendatang
para guru PAI yang sudah antri lolos pretest bisa segera berangkat pendidikan profesi guru sehingga bisa mendapatkan tunjangan yang memang menjadi hak mereka ketika mereka sudah memiliki sertifikat pendidikan profesi itu. Amin. Terima Amin. kasih. Oke. Terima kasih Pak Haji, luar biasa. Sahabat podcast Kemangi, dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Kasih Pais Kementerian Agama, Bapak Haji Fahrul Rozi. Banyak yang sudah kita perbincangkan, tetapi karena waktu yang membatasi kita, semoga apa yang sudah informasi yang sudah diberikan dan Bapak Ibu terima semua menjadikan manfaat yang luar biasa. Amin. Dan kita berharap, berdoa bersama, semoga apa yang diharapkan seluruh guru yang ada di Banyuwangi dan pada umumnya di Indonesia untuk bersama-sama meningkatkan kompetensi dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bisa terrealisasi. Amin. Dan akhirnya saya Leni Inayatur Rahmah undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.